Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan tubuh remaja. Pertumbuhan dan perkembangan akan terus berjalan sampai usia 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, kecerdasan, akan berkembang terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan kecerdasan. Yang pertama, faktor keturunan. Artinya, bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Yang kedua, ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya. Yang ketiga, ada faktor dari luar, yaitu keadaan gizi. Kualitas gizi di masa kandungan dan masa pertumbuhan akan mempengaruhi terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Dan yang ketiga, rangsangan. Rangsangan di sini artinya dengan olahraga akan dirangsang menjadi tumbuh lebih kuat dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Perkembangan jasmani anak usia sekolah. Yang pertama, kerangka tulang belakang serta ligamen masih rendah, sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Yang kedua, telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensi. Contohnya, pada anak laki-laki, suara akan membesar, dan pada anak perempuan, adanya head pertama. Yang ketiga, fungsi organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Yang keempat, penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak wanita daripada laki-laki. Jaringan otot pada laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Perkembangan jiwa, emosi sosial, dan intelek anak usia sekolah. Pertama, mulai menyadari konsep-konsep hidup atau norma-norma kehidupan di masyarakat. Yang kedua, mulai perhatian terhadap hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Tiga, pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Yang keempat, emosi belum stabil dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Dan yang kelima, mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman sebayanya. Adapun kebutuhan anak usia sekolah. Yang pertama, jumlah makanan yang cukup serta bergizi. Yang kedua, latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Yang ketiga, tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Yang keempat, perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya meliputi segi sosial dan moral, seperti dari dalam dan luar lingkungan keluarga. Contohnya, di sekolah, ikut kepramukaan, dan lain sebagainya. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga terkait proses perkembangan. Dan yang terakhir, diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana. Ada juga usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan kesehatan meliputi perkawinan dan kehidupan keluarga. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan badan. Yang ketiga, bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Yang keempat, pendidikan keterampilan.
Yang kelima, usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. Yang keenam, olahraga kesehatan. Dan yang ketujuh, pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Berikut ini ada ciri-ciri anak sehat. Yang pertama, tumbuh dengan baik. Artinya, naiknya tinggi dan berat badan seiring dengan berjalannya waktu atau usia. Yang kedua, tangkas, gesit, dan gembira. Yang ketiga, mata bersih dan bersinar. Yang keempat, nafsu makan baik, pencernaan baik, pernafasan tidak berbau. Yang kelima, senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. Yang selanjutnya, kulit dan rambut bersih dan tidak kering, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan. Dan yang terakhir, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan jenis kelaminnya. Semoga kita termasuk ke dalam ciri-ciri anak sehat. Berikut ini ada tanda-tanda gangguan kesehatan. Yang pertama ada keadaan umum. Maksudnya bisa dilihat dari sikap tubuh yang buruk, cepat lelah, sangat gemuk atau sangat kurus, kurang bersemangat, dan kesulitan dalam membaca atau mendengar. Tanda-tanda gangguan kesehatan yang kedua bisa dilihat dari matanya, yaitu sering mengusap mata, mata berair, banyak kotoran, dan peradangan mata. Yang ketiga ada telinga. Telinga berdengung-dengung, berair, sering sakit di telinga, itu termasuk gangguan kesehatan dalam telinga. Hidung dan mulut. Ingus meleleh, berdarah, sukar bernafas dari hidung, dan sering pilek. Itu pun menjadi tanda-tanda gangguan kesehatan pada hidung dan mulut. Tingkah laku. Misalkan gelisah, gerak tak terkendali, mencuri atau klepto, itu termasuk tanda-tanda gangguan kesehatan. Dan sering tak masuk sekolah. Banyak alasan ketika siswa tidak masuk sekolah, misalkan sering masuk angin, sering sakit kepala, dan sering sakit gigi, itu merupakan gangguan dari kesehatan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kurang gizi. Ini bisa dilihat dari otot yang lembek, berat badan terus menurun, dan sikap badan yang buruk. Selanjutnya, ada pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama, gerak badan. Mens sana in corpore sano. Ada suatu pepatah mengatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan kuat. Salah satu caranya yaitu dengan berolahraga menggerakkan badan. Yang kedua, rekreasi. Dengan rekreasi, didapat kesegaran jasmani maupun kesehatan mental. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dengan istirahat memiliki manfaat, melepas lelah, menambah kesegaran dan kekuatan, memperpanjang umur sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan bisa dilakukan dengan tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, lamanya 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Selanjutnya, pola hidup sehat. Ini harus kita lakukan supaya tubuh kita tetap kuat dan tetap sehat. Yang pertama dengan cara memelihara kebersihan, dengan cara mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan lain-lain. Yang kedua dengan makan makanan yang sehat. Carilah makanan yang bersih, bebas penyakit, cukup kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, cara hidup yang teratur, yaitu mengatur pola makan, pola tidur, dan istirahat yang teratur. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi dan berolahraga secara teratur. Yang kelima, menghindari terjadinya penyakit, menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit, dan
dan selalu berpikir dan berbuat yang baik. Yang keenam, dengan meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Di sini bisa dilakukan dengan patuh kepada ajaran agama, meningkatkan pengetahuan dengan baca buku atau belajar di sekolah. Yang ketujuh, yaitu dengan melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Contohnya, memilih atau membuat sumber air yang baik, kemudian adanya kakus yang sehat, dan adanya tempat buang sampah yang baik. Yang kedelapan, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan tubuh di dokter secara berkala, ataupun sedang dalam keadaan sakit. Itu tadi beberapa pola hidup sehat yang harus kita lakukan supaya pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita bisa tetap baik dan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.